Ya, assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan Bang Fu Story. Kali ini akan melakukan perjalanan menuju sebuah cagar budaya di Kabupaten Banyumas, yakni Masjid Agung Nur Sulaiman di Banyumas Kota Lama. Kita akan lihat interiornya seperti apa, kemudian sekilas sejarah berdirinya Masjid Agung Nur Sulaiman di Banyumas ini, teman-teman. Masjid Agung Nur Sulaiman persis berada di sebelah barat alun-alun Banyumas. Dari pusat kota Purwokerto berjarak 16 km dengan waktu tempuh sekitar 24 menit. Priori teman-teman, dimana tadi ada jalan belok kiri ke arah Gua Maria ya. Kaliori, sebuah desa ya di Kecamatan Kalibagor, teman-teman. Ada perumahan Green Kaliori Hill. Seharusnya dulu setelah Yudal Stum Tremas KP atau SDS akan membangun jalur kereta api dari Kalibagor ya, khususnya di jalur Sokaraja, kemudian PG atau pabrik gula Kalibagor menuju Banyumas sebagai kompensasi atas diizinkannya SDS membangun jalur kereta api dari Banjarsari ke Purbalingga ya. Namun demikian ternyata SDS tidak memenuhi komitmen ya, tidak memenuhi konsesi yang diminta oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membangun jalur kereta api dari Kalibagor ke Banyumas dengan pertimbangan secara ekonomi tidak menguntungkan dan akan memakan operasional yang tinggi ya, biaya pembangunan yang tinggi karena harus membangun jembatan Kali Serayu yang cukup panjang di Banyumas ya, dan juga melewati lembah-lembah yang tidak mudah ya untuk dibuat jalur kereta api, sehingga akhirnya Banyumas tidak punya jalur kereta api, teman-teman, hingga sekarang ya. Ya, ini kita sudah hampir mau masuki Banyumas, teman-teman. Ini ada pertigaan ya, yang ke kanan adalah ke Patikaja, kemudian ke Wangon ya, yang lurus ke Banyumas ya. Nah, ini jalan yang ke kanan ini berada di sepanjang aliran Sungai Serayu ya, ada di sisi kanan ya. Di depan ini jembatan Sungai Serayu di Banyumas ya, menghubungkan Kalibagor dan Banyumas ya. Ini sungainya cukup lebar. Ya, sampailah kita ke pintu gerbang Masjid Agung Nur Sulaiman. Semula masjid ini bernama Masjid Agung Banyumas, namun sejak tahun 1992 berubah nama menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman. Masjid ini merupakan peninggalan bersejarah sejak ibu kota Kabupaten Banyumas berada di Banyumas sebelum pindah ke Purwokerto. Dibangun pasca pembangunan Pendopo Si Panci atau setelah 1755. Pernah dipugar pada 1889 dan 1980. Sebagai bangunan cagar budaya, maka pembangunan atau renovasi harus sesuai bentuk aslinya. Keberadaan Masjid Agung Nur Sulaiman mencerminkan pemerintahan zaman dulu, yakni adanya masjid di sebelah barat atau kanan alun-alun dan penjara atau pengadilan di sebelah kiri alun-alun, dan sebelah utara adalah pendopo pemerintahan. Lantai masjid ini awalnya adalah hanya berupa semen, namun diganti dengan tegel pada 1929 yang dipertahankan hingga saat ini. Masjid Nur Sulaiman Banyumas, teman-teman. Ini tegelnya tegel kuno sekali, yang bagian tertentu memang sudah berkeramik. tiang-tiangnya.
luar biasa. Ini adem banget teman-teman. Salah satu cagar budaya di Banyumas. Ini pengimamannya berbentuk ukir-ukiran. Tempat pengimaman. Tapi karena perubahan arah kiblat ya, pembaruan, sehingga digeser ke sini teman-teman. Digeser ke sini ya. Ini tempat khotib. Masjid Nur Sulaiman di Banyumas Lama. Ini bagian luar tempat wudhu laki-laki. Kayu-kayunya luar biasa. Beduk Masjid Nur Sulaiman. Ini kalau kita keluar langsung ke alun-alun Banyumas. Ini foto-foto kegiatan rupanya, dokumentasi kegiatan Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Kita coba lihat sisi selatan. Di selatan ini tempat wudhuan itu. Tempat parkir sana di alun-alun Banyumas. Masjid ini pernah dipugar menjelang Soeharto lengser dan diresmikan oleh Menteri Wardiman Joyonegoro. Ini area wudhu pria ya, masih tampak bangunan yang berjerikan, bangunan lama dengan lengkung-lengkung yang khas. Area parkirnya sangat luas ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat alun-alun yuk. Ya guys, ini alun-alun Banyumas. Kota lama Banyumas ya. Itu di sebelah barat ada Masjid Agung. Ini SD Negeri Sudagaran. Ini SMP Negeri 1 Banyumas. Dan ini Tugu Pancasila. Nah di depan sana adalah pendopo ya. Dulu pendopo Cipanji, pendopo Kabupaten Banyumas ada di sana. Tapi ketika ibu kota pindah ke Purwokerto, di situ hanya dibuatkan duplikatnya teman-teman. Yang asli dibawa ke Purwokerto dengan digotong, memutar menghindari menyeberang Sungai Serayu. Sejarahnya begitu teman-teman. Itu di depan sana pendopo duplikat Cipanji. Banyumas, kota lama. Banyak peninggalan-peninggalan Belanda ya. Ini salah satunya sekolahan-sekolahan ini, bangunan peninggalan Belanda. Di sana juga ini ada STM, ya, SMK ya, bekas kantor-kantor pemerintah Hindia Belanda teman-teman. Ini beringinnya ada 2 di situ. Ini pendopo teman-teman, pendopo
si Panji. Nah, ini di sini bekas bangunan milik Belanda. Di situ ada tuk ya, yang sering dikunjungi oleh mereka yang percaya. Bangunan tua semua teman-teman. Di sekolah Museum Wayang Banyumas. Ini muter balik menuju ke alun-alun. Ini Masjidul Salaman yang tadi kita kunjungi. Ini kita akan kembali ke Purwokerto lewat bagian depan alun-alun ya, setelah tadi masuk ke komplek duplikat pendopo si Panji. Nah, ini teman-teman ada pesawat sumbangan dari Panglima TNI ketika dijabat oleh Putra Banyumas, Marskal TNI Hadi Cahyanto. Nah, ini sebelah kanan ini juga bangunan tua teman-teman. Tuh, ini juga nih, tuh bagus banget kan? Kalau turun satu-satu diabadikan bisa seharian itu lebih ya. Bangunan tua kantor pos termasuk Telkom. Ini jalan utama kota Banyumas, membelah Banyumas sebelah timur dan barat. Nah, yang di sebelah timur Jalan Pengadilan itu klaster Belanda dulunya teman. Klaster atau hunian para penduduk kalangan Eropa. Sementara yang sini adalah klaster untuk kaum Tionghoa, pedagang Tionghoa yang disebut sebagai saudagar, tempat-tempat para saudagar. Begitu teman-teman Banyumas ya. Terima kasih telah menonton video ini dan terus dukung Bangfu Story channel. Like and subscribe punya Bangfu ya.